Dari channel Miftahudin Kasna, inilah kabar Kang Kasna. Sumber berita dari panturapos.com, inilah Pantura dalam sepekan. Berita pertama, PT Petrokimia Gresik serahkan 2,5 ton beras untuk masyarakat Brebes. Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Petrokimia Gresik menggelontorkan bantuan beras sebesar 2,5 ton beras untuk warga masyarakat Brebes yang terdampak COVID-19. Bantuan beras diserahkan secara simbolis kepada Bupati Brebes, Ibu Hajah Iza Priyanti, untuk didistribusikan kepada masyarakat. Adapun bantuan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat Brebes. Komitmen kepedulian sosial PT Petrokimia Gresik ditunjukkan dengan penyaluran Corporate Social Responsibility 480 kantong masing-masing 5 kg. Selanjutnya dari Kota Tegal. Operasional resmi Jalingkut Tegal Brebes masih tunggu kelengkapan rambu. Jalingkut atau Jalan Lingkar Utara Tegal Brebes sepanjang 17 km belum secara resmi dioperasionalkan meski sudah rampung sejak April 2021. Hal itu karena masih menunggu kelengkapan rambu-rambu dan berakhirnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jalingkut secara fisik sudah 100%, belum dioperasionalkan untuk umum karena masih harus penambahan kelengkapan jalan seperti rambu dan patok pengaman agar pada saat dibuka untuk umum lebih aman, kata pejabat pembuat komite atau PPK 1.1 pelaksanaan Jalan Nasional Bina Marga Jawa Tengah Bapak Wisnu Herlambang Jumat 3 September 2021. Berita kriminal. Berniat mencuri ayam, warga Tegal ini malah embat motor dan laptop. Supriyanto, seorang warga Kabupaten Tegal, ditangkap polisi. Lelaki 37 tahun asal Dukung Kedaung, Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari itu dibekuk karena terlibat kasus pencurian sepeda motor. Informasi yang diterima Pantura Pos dari kepolisian menyebutkan pencurian tersebut terjadi sekitar 4 bulan lalu. Tepatnya pada 10 April 2021, lokasinya di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balangkulam, Kabupaten Tegal. Saat itu, pelaku berniat mencuri ayam sekitar pukul 1 dini hari, tapi karena melihat sepeda motor di garasi rumah korban, niat pelaku pun berubah. Dari dunia pariwisata. Penginapan masih sepi walau wisata Guci Tegal sudah dibuka. Sejumlah villa, hotel, dan jasa penginapan di kawasan wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih nampak sepi. Meski sudah dibuka dengan syarat dan pembatasan 1.000 pengunjung per hari. Dari pantauan panturapos.com, Jumat 3 September 2021 sore hari, tidak ada satupun kendaraan yang parkir di depan villa dan penginapan lainnya. Terlihat seorang pelayan penginapan hanya duduk termenung sembari menunggu ada wisatawan yang mau menginap di tempatnya. Hore, mulai back to school. Mulai awal September ini, bagi wilayah atau daerah yang sudah turun tingkat PPKM-nya ke level 3 ke bawah, siswa-siswi sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Namun, persyaratan pembelajaran tatap muka atau PTM di era pandemi COVID ini masih sangat ketat. Di Kota Tegal misalnya, setelah PPKM turun ke level 3, mulai September ini anak-anak SMP sudah diperbolehkan masuk sekolah. Hanya saja, itu baru berlaku bagi 6 SMP percontohan yang sudah lama mengajukan izin PTM ke Satgas Penanganan COVID-19 lewat Dinas Pendidikan Kota Tegal. Itu pun masih memakai sistem ganjil genap dengan kapasitas 50% siswa dan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat. Dari dunia ekonomi, peredaran uang palsu masih tinggi.
Bank Indonesia Tegal gencarkan gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Peredaran uang palsu di eks-Karesidenan Pekalongan masih tinggi. Dari data kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, peredaran uang palsu di wilayah tersebut pada 2020 sebanyak 7.024 billion. Kepala KPW Bank Indonesia Tegal, Bapak Taufik Amrozi, mengungkapkan jumlah itu meningkat 34% dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebanyak 5.246 billion. Taufik menambahkan, tingkat pemusnahan uang rupiah juga masih tinggi. Pada 2020, pihaknya memusnahkan uang kertas sebanyak 75,8 juta billion, meningkat 19% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 63,5 juta billion. Dari Tegal, DPRD Kota Tegal akan undang PKL terkait revitalisasi Jalan Ahmad Yani menjadi Malioboro. DPRD Kota Tegal akan mengundang pedagang kaki lima atau PKL Jalan Ahmad Yani untuk menampung aspirasi mereka, yakni terkait revitalisasi Jalan Ahmad Yani menjadi city walk seperti Jalan Malioboro di Yogyakarta oleh pemerintah Kota Tegal. Sebelumnya, PKL yang tergabung dalam paguyuban lesehan dan kaki lima Jalan Ahmad Yani Tegal atau Paleska Jaya Tegal mengirimkan surat ke DPRD hingga 2 kali dengan harapan bisa mendapat penjelasan terkait proyek tersebut. Dari dunia seni, filosofi lukisan mata hati karya seniman mural asal Brebes, Gus Bil. Lukisan mural yang dibuat di beberapa media, diantaranya kanvas, dinding, tembok, hingga kertas ternyata memiliki arti filosofi masing-masing. Mural sepintas terlihat sederhana, tapi yang terlihat dan tersirat pada bentuk-bentuk, garis, lingkaran, cengkungan, lengkungan, motif, atau ornamen menjadi mural memiliki arti dan pesan khusus. Seniman mural asal Brebes, Gus Bil, mengatakan karya mural mata hati yang sering dibuatnya merupakan karya spontanitas. Ada musola yang dibangun di ketinggian 2.500 mdpl jalur pendakian Gunung Slamet. Jalur pendakian Gunung Slamet di Kabupaten Tegal kini punya musola, tempat ibadah umat Islam yang dibuat oleh para pemuda base camp Permadi Puji dan pecinta alam lainnya diberi nama Musola Jabalus Salam. Musola di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, dibuat dari bahan kayu dan berlantai papan itu berdiri tegak di bawah puncak Gunung Slamet atau di pos 4 Amreta. Kata Amreta sendiri mempunyai arti air kehidupan, di mana di pos 4 tersebut terdapat sumber air yang melimpah dan selalu mengalir meskipun di musim kemarau. Dari Jawa Tengah diberitakan, pemerintah Provinsi Jateng atau Jawa Tengah tahun ini beri bantuan listrik gratis untuk 14.000 rumah. Tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi bantuan sambungan listrik gratis atau listrik murah untuk 15.000 rumah di berbagai daerah di Jateng seperti di Banyumas, Wonogiri, Cilacap, Pati, Kebumen, Blora, Rembang, dan lainnya. Progres pekerjaan itu masih berlangsung hingga akhir tahun ini. Pada Juli 2021, sudah terpasang 4.304 unit rumah atau 28,69%. Total dipasang sampai 2020 sudah sampai pada angka 40.000 lebih sambungan. Yang tahun ini sudah bertambah lagi. Progres tahun ini masih belum closing atau sesuai target, karena ini masih ongoing atau sedang berlangsung. Kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Bapak Santo Dwi Atmoko. Dari Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal diminta tidak haruskan penerima bansos beras 20 kg bersyarat sudah vaksin. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zainal Abidin, meminta pemerintah Kota Tegal untuk tidak mengharuskan aturan penerima bantuan sosial berupa beras 20 kg wajib sudah divaksin.
Pembagian beras tidak harus pakai kartu vaksin atau kewajiban vaksin. Ketiga, dalam pelaksanaannya hanya berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi manfaat vaksin. Saya setuju, kata Habib Ali kepada panturapos.com Minggu 5 September 2021. Menurut Habib Ali, tidak semua orang memenuhi kriteria untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jika syarat penerima bansos harus sudah divaksin, maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dari dunia pariwisata, wisatawan luar daerah mulai berdatangan ke Guci Tegal pada hari kelima uji coba pembukaan. Pada hari kelima uji coba buka, objek wisata Guci Kabupaten Tegal mulai dikunjungi wisatawan luar kota. Mereka datang dari ibu kota Jakarta, Pekalongan, dan daerah lainnya. Salah satu pengunjung dari Jakarta, Indah, mengaku takjub melihat perubahan Guci yang sekarang. Banyak wahana baru yang makin melengkapi wisata Guci. Ada jembatan kaca tangan emas dan tempat foto-foto bagus-bagus seperti Bukit Bintang, Boron Hill, dan wahana lainnya. Tempatnya sejuk, indah, nyaman, serta bisa ngilangin kutek selama PPKM. Tuturnya pada panturapos.com pada hari Minggu 5 September 2021. Dari Banjarnegara, Bupati Banjarnegara jadi tersangka korupsi. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar ingatkan kepala daerah jaga integritas. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengingatkan kepada para kepala daerah dan pejabat untuk menjaga integritas. Ganjar mengatakan dalam waktu dekat akan menemui wakil Bupati Banjarnegara untuk memastikan pemerintahan dan layanan masyarakat tidak terganggu pasca Budi Sarwono ditahan oleh KPK. Berita tradisi. Masih pandemi COVID-19, nelayan Kota Tegal gelar sedekah laut secara sederhana. Nelayan Kota Tegal kembali menggelar acara sedekah laut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara tradisi tahunan di bulan Suro ini digelar secara sederhana karena masih di tengah pandemi COVID-19. Ketua KUD Karya Mina Riswanto mengatakan, selain sederhana, gelaran sedekah laut juga memperhatikan jalannya protokol kesehatan secara ketat. Riswanto yang juga tokoh nelayan ini juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Tegal dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Dari dunia inspirasi, cerita polisi di Tegal budidayakan jambu kristal untuk bantu ekonomi desa. Mulyanto, seorang polisi berpangkat Aibtu di Kabupaten Tegal, punya kegiatan sampingan selain menjadi abdi negara. Beliau meluangkan waktunya untuk bertani jambu untuk membantu ekonomi warga sekitar. Pak Mul, sapaan akrab Bapak Aibto Mulyanto, menanam jambu jenis kristal tersebut di lahan seluas 3 hektar milik pemerintah desa Dukuh Ringin, Kecamatan Slawi. Dulunya saya sempat bingung bagaimana caranya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan lahan menjadi produktif. Kemudian, saya bersama warga dan seizin kepala desa menjadikan BUMDes dengan fokus kerja di bidang perkebunan, ungkap Bapak Mulyanto pada hari Minggu 5 September 2021. Dari dunia ekonomi pertanian, harga anjlok hingga Rp3.000 per kilogram. Cabai rawit petani diborong ASN Brebes. Aparatur sipil negara Kabupaten Brebes rame-rame memborong cabai rawit dari petani di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Brebes pada hari Senin 6 September 2021. Aksi borong itu dilakukan untuk meningkatkan harga jual cabai yang saat ini anjlok hingga Rp3.000 per kilogram. Aksi beli cabai rawit itu dipimpin Bupati Brebes Ibu Hajah Zabrianti dan diikuti Sekda Joko Gunawan dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. ASN membeli langsung kepada petani seharga Rp8.000 per kilogram.
Masing-masing ASN memberi 5 kilogram. Jelas Bupati Brebes Ibu Itza. Iya. Demikian kabar Pantura dalam sepekan. Nantikan informasi dan berita selanjutnya pekan depan. Miftahudin Kasna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.